saya kira langsung saja dulu ke Pak Ngatari. Bagaimana BSI turut berperan dalam mendorong mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di Sulawesi Selatan, terutama juga pemberdayaan UMKM. Saya kira BSI ini mencatat bahwa BSI menandai roll out mergernya ini, merger operasional itu di Makassar ini, Pak. Jadi di daerah lain masih merger legalnya, tetapi roll out. Mudah-mudahan itu juga menjadi sinyal bagi Sulawesi Selatan bahwa BSI ini akan lebih berperan lebih besar di Sulawesi Selatan. Pak Ngatari silakan untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Amirus Kara, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Wimbo Santoso, Bapak. Yang saya hormati Bapak Andi Sutirman Sulaiman, selamat siang Bapak. Bapak Budi Hanoto, Pak Budi. Bapak Muhammad Nurdin Subandi, selamat siang Bapak. Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, selamat dan sukses Pak Dani. Bapak Andi Suruji, siang Bapak. Bapak Bupati, Wali Kota, teman-teman kepala wilayah, Bank Konvensional, Pak Fikri, dan teman-teman. Yang saya hormati Pak Saiful, terima kasih atas kehadirannya Pak Saiful, dan semua yang hadir di dalam acara ini. Baik Bapak, kami akan menyampaikan peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional di Sulawesi Selatan. Lanjut. Kami bagi menjadi 5, Bapak. Ekonomi Indonesia menuju fase pemulihan, pengertian program PEN, yang ketiga adalah kontribusi BSI dalam program PEN, yang keempat realisasi penyaluran pembiayaan PEN di Provinsi Sulawesi Selatan, yang kelima kendala dan usulan. Jadi kita lihat bersama kondisi ekonomi di tahun 2020 memberikan tantangan baru. Alhamdulillah minusnya sudah mulai berkurang, Bapak. Kondisi industri perbankan, pertumbuhan pembiayaan di tahun 2020 minus 2,31, ya, NPL gross tadi disebutkan Pak Uskara kurang lebih 3,15%. Sedangkan jumlah kredit dan pembiayaan yang direstrukturisasi jumlahnya cukup besar, hampir 1 triliun, untuk SME dan mikro 387 triliun. Lanjut. Sejak kuartal 4 mulai terjadi pemulihan, industri pengolahan sudah minusnya berkurang, akomodasi, makan, minum, pertanian, kehutanan, semuanya sudah minusnya sudah mulai berkurang. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Lanjut. Kita lihat bersama tadi yang disampaikan oleh Pak Wimbo bahwa aset perbankan syariah, Bapak, kami masih terus tumbuh. Perbankan konvensional tumbuhnya 6,73%, sementara perbankan syariah di tahun kemarin kita tumbuh cukup bagus, 13,11%, sedangkan perbankan secara nasional tumbuh 7,12%. Kita lihat kredit pembiayaan, perbankan syariah tumbuh 8,08%, perbankan konven minus 3,02, perbankan nasional masih minus 2,31. Kita lihat perkembangan dana pihak ketiga atau simpanan, perbankan syariah masih tumbuh 11,88, perbankan konven 10,
perbankan nasional 10,99. Jadi kami mengucapkan terima kasih Pak Wimbo kepada Bapak bahwa dukungan pemerintah dan OJK BI saat ini kepada perbankan syariah cukup intens. Makasih Bapak. Lanjut, kita negara muslim terbesar di dunia. Kita lihat ini, aset bank syariah Indonesia masih tertinggal. Kita lihat, kita dibandingkan negara tetangga Malaysia, peringkat ketiga dunia, sementara kita kurang lebih di peringkat ke-10. Mudah-mudahan kita menuju mendekati Malaysia, itu semangat kami Pak. Di Indonesia saat ini ada 12 bank umum syariah, ya, ada 20 unit usaha syariah, 163 BPRS. Lanjut, ini Pak, kalau kita melihat jumlah penduduk Muslim, kita adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. 209 juta, persentase terhadap populasi yang Muslim 87,2%, sementara Malaysia 19,9 juta, persentase 61,3%. Jadi kalau dilihat dari jumlah penduduk, Indonesia adalah negara yang terbesar dari penduduk Muslim. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke program pemulihan ekonomi. Program pemulihan ekonomi nasional atau PEN merupakan program pemerintah yang bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi untuk menghadapi COVID-19. Pertama adalah PMK 104, yaitu tentang penempatan dana. Yang kedua adalah PMK nomor 85, yaitu mengenai subsidi bunga. Yang ketiga adalah PMK nomor 71 tentang tata cara penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan, Askrindo Jamkrindo. Yang keempat adalah PMK 98, yaitu tata cara penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi. Kita lanjut. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Amir Uskara, ya, anggaran program PEN kurang lebih 695,2 triliun, cukup besar. Adapun lembaga penyalur saat ini adalah Bank Himbara Syariah, dan Bank Pembangunan Daerah.